Jawahirul Bukhari halaman 35, kalau Sahihul Bukhari halaman 18 juz 1. Hadis ke-41. Qala Malik qala akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha bin Yasar akhbarahu أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. Yang di Bukhari. Jawahirul Bukhari, babu husni islamil mar'i, ini bab menerangkan tentang bagusnya Islam seseorang. Perawi hadisnya as-sahabah yang terhormat Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri. Pangkat beliau di dalam riwayat hadis mukthir. Syarat mukthir sudah sering saya terangkan, yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Abu Sa'id al-Khudri masuk. Beliau meriwayatkan 1170 hadis. Saya ulangi, beliau meriwayatkan 1170 hadis. Wafat dalam usia 86 tahun. Radhiyallahu anhu, annahu beliau sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza aslama, apabila masuk Islam, al-abdu, seorang hamba atau juga budak sahaya wanita, fahasuna, maka bagus apa Islamhu, Islamnya abad. Jadi begitu masuk Islam, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa, segala kesalahan yang dulu abad itu melakukannya. Dia orang kalau masuk Islam itu begitu, seperti bayi yang baru lahir, dihapus semua dosanya. Usai itu, wa kana ba'da dzalikal qasas, setelah itu beda lagi peraturannya. Qasas itu muqabalatu syai'i bisyai', kalau baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk. Segala sesuatu yang dilakukan ada bandingannya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'if. Nah, ini penting ini. Jadi umat Islam itu ada mudha'afatul ujur, itu ada. Dalilnya ya ini. Kalau dalil dari Al-Qur'an, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala untuk orang yang Allah kehendaki. Kalau dalil hadisnya ini, satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700.
ila 700 dhaif. Jelas selain puasa ya, dia ada selain, kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau puasa lipat gandanya tidak ada hitungannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wassayyatu, dan keburukan bimithliha, illa an yatajawazallahu anha, kecuali Allah Ta'ala mengampuninya. Ini dari luasnya maghfirah dan rahmat Allah. Satu dosa dicatat dengan satu dosa, kecuali Tuhan ampuni. Saya ingin masuk ke pembahasan mudha'afah, sebab itu panjang sekali itu. Ulama-ulama membahas itu. Lipat ganda pahala. Kita mengenal Lailatul Qadar, itu juga ada mudha'afah. Kalau itu jelas binassil Quran ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus dari 1000 bulan. Nah, di sini di Syarah Bukhari, Fathul Bari, karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, di 1 halaman 108. Saya bacakan nasnya. Wa hakal Mawardiyu anna ba'd al-ulama akhadha bi dhahiri hadhihi al-ghayah faz'ama anna at-tad'ifa la yatajawazu 700 alayhi wa radda bi qawlihi ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebagian ulama, kata Imam Mawardi, ada yang berpendapat bahwa mudha'afah tidak terbatas sampai 700, bisa lebih. Ulama itu beralasan dengan ayat wallahu yang saya baca tadi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala itu melipat gandakan pahala, terserah Allah sampai berapa saja. Jelas tidak semua ulama berpendapat seperti ini. Yang banyak berpendapat sampai 700. Tapi saya pribadi, saya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, saya berpendapat seperti yang diambil oleh faham sufiyah, kuat sekali kaum sufi itu berpegang dengan ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebab ini yang dibahas Allah ini. Allah Ta'ala itu tidak pernah bakhil, tidak pernah kikir. Namanya Allah. Kedermawanan Allah Ta'ala tidak terbatas apapun. Jadi kalau saya ditanya, apa betul sholawat Fatih itu pahalanya satu kali baca bisa sama dengan sholawat biasa 600.000? Saya jawab lebih dari itu bisa jadi. Saya tidak pastikan, tapi jaiz, bisa jadi. Allah ini, Allahu yudha'ifu liman yasha. Kalau menurut Sayyidi Ahmad Tijani ya 600.000 itu pendapat Sayyidi Ahmad. Ada lagi yang berpendapat salawatnya Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Saya lupa di kitab apa saya baca itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Itu yang terkenal. Alaihi wasallam itu sama. Ada yang riwayat mengatakan 100.000, ada riwayat lain mengatakan 600.000. Ya, lebih dari itu jaiz, bisa jadi. Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan saya kira kalau kita berkeyakinan Allah Ta'ala itu bisa mudha'afah, melipat gandakan pahala apapun untuk orang yang Allah kehendaki, itu kita lebih sopan kepada Tuhan. Sebab yang dibicarakan ini Allah ini, Al-Hannan,
Al-Mannan, Al-Mun'im. Tidak ada yang mengatakan Allah pelit, itu tidak ada. Kemudian di kitab-kitab sufi itu ada juga, ini sudah sering juga saya utarakan, ini auqamaqal Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau meriwayatkan hadis yang beliau dapat dari Rasulullah SAW, tapi ini min tariqi ahli batin, bukan hadis-hadis yang ada di Bukhari, Muslim dan sebangsanya, bukan. Ini hadis yang diriwayatkan dari si wali. Si wali bertemu Nabi atau bermimpi Nabi, Nabi memberi hadis. Namanya, kata Sayyidina Maulana Al-Walid, hadis min tariqi ahli batin. Tidak bisa dipakai dalil hukum, tidak bisa. Tapi kalau untuk amalan-amalan thariqah bisa. Kalau untuk dalil hukum tidak bisa. Itu didapat melalui alam lain. Auqamaqal, bunyinya seperti ini. Julusuka baina yaday waliyin lillah. Engkau duduk sebentar. Sebagian lafadznya begini. Ada yang seperti tadi, ada lagi yang lafadznya seperti ini. Julusuka sa'atan, pakai saat, sesaat. Ada lagi saya temukan di sebagian riwayat kahala bisyah. Seperti waktunya orang memeras susu kambing. Kira-kira berapa lama? Ya segitu aja kita duduk di depan wali. Baik wali hidup atau makamnya. Ada lagi kalimat begini. Atau seukuran waktunya itu seperti kita memecah telur. Berarti kan sebentar itu. Hayyin au mayyit. Tidak ada problem walinya hidup atau sudah mati. Gatta-gatta'a fil ibadati iraban. Itu lebih bagus daripada ibadah sampai terpotong-potong badanmu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mudha'afah ini. Lipat ganda kan. Cara akal tidak magul. Tapi fadlullah wasi'. Ini Allah ini yang dibahas, bukan orang. Allah. Fadlullah wasi'. Allah mau memberi bisa saja. Kalau Anda biasa berpikir seperti saya, seperti ini, nanti Anda melihat orang itu bisa husnudzan. Ini orang dulunya rusak, mursal, tukang minum, tukang zina, maling, dosanya habis-habisan. Tahu-tahu berubah. Dalam tempo 7 hari dia jadi ahli masjid, ahli ibadah, terus mati. Kalau saya, ini orang diangkat jadi wali, bisa jadi yang mengangkat itu Allah. Coba lihat hadis tadi itu. Begitu masuk Islam, seperti apapun salahnya habis. Al-Islamu yajubbu, habis total. Apa yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam, dari kesalahan-kesalahan habis. Seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir. Ini apa namanya ini? Fadlullah wasi'. Jadi kalau kita bicara Allah itu sudah lain urusannya itu. Nggak ada hitung-hitungan. Saya beramal sekian tahun, berarti saya harus mendapatkan magam ini. Tidak ada. Tidak ada itu. Saya ibadah sekian tahun, saya harus masuk surga. Tidak ada. Semua kembali kepada fadlullah, kepada rahmatullah. Sebaliknya, orang berdosa puluhan tahun, tobat sehari, 1 jam tobat, mati. Bisa jadi min ahlil jannah. Bisa jadi min ahli husnul khatimah, bisa jadi magamuhu azim indallah. Masalahnya Allah. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Tadi ayatnya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jadi perlu pemahaman ini perlu supaya kita semakin mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti di antara hikmahnya kita kalau bertemu para pendosa yang dulunya hidupnya hitam, taubat, husnudzan kita jadi bangkit. Bisa jadi Allah Ta'ala mengangkat magam kepada dia. Masalahnya begini.
Kalau orang dari kecil itu dari keluarga baik-baik, itu biasanya hatinya biasa-biasa saja. Saya tidak mengatakan semua orang yang berasal dari keluarga baik-baik seperti ini. Tidak loh. Itu urusan hati, tidak ada yang tahu. Ini biasanya, ghaliban. Dia sholat 5 waktu. Ya sholat. Sudah jadi adat itu. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Dia tidak tercatat tarikus sholat. Tapi coba orang yang dulunya ahli dosa. Begitu usia 45, 50... nggak tahu dia ada kejadian apa, jeder taubat. Orang seperti ini mendatangi sholat saja lain. Coba Anda perhatikan para pendosa yang taubat itu. Waktu wudhu saja dia sudah beda. Menyentuh air itu sambil ingat dosa dia. Ya Allah, apa dosa saya diampuni. Jadi para pendosa kalau taubat itu di satu sisi ajib. Mereka selalu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa saya diampuni apa tidak? Waktu takbir itu ketakutan dia. Kira-kira dosa saya diampuni apa tidak? Saya bisa bicara seperti ini. Saya mengenal beberapa pendosa yang taubat, yang sampai sekarang masih ketakutan, masih ada. Dosa saya diampuni apa tidak? Kalau akan mengamalkan sesuatu yang ditanyakan, ini amalkan kira-kira dosa saya diampuni apa tidak? Pikirannya selalu ke situ. Nah, coba Anda berkaca ke kitab-kitab tasawuf seperti Ihya dan lain-lain. Apa namanya ini? Ini namanya magamul khauf. Orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ketakutan. Hikmahnya apa? Ibadahnya ma'a huduril qalbi. Jadi dia sholat hatinya hadir. Begitu masuk Ramadan, yang dia harapkan mudah-mudahan kalau saya puasa dosa saya dulu diampuni oleh Allah. Kalah kita yang turunan orang baik-baik di sisi ini loh, kita kalah. Kita ibadah aja, Ramadan puasa. Sudah jadi adat. Karena itu kita perlu berguru kepada mereka, bukan berguru Anda belajar kita, bukan. Perhatikan, Anda itibar, ambil pemahaman. Oh, seharusnya saya lebih khauf daripada ini orang. Ini orang kenal Islam baru, kenal taubat baru, kenal Allah baru, tapi seperti ini khaufnya kepada Allah. Kita i'tibar, fa'tabiru ya ulil absar. Nah, bila ini orang meninggal dalam keadaan seperti ini, saya punya pendapat, kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, memberikan husnul khatimah, dan menjadikan dia ahlul jannah. Kenapa? Sebab dia ibadah pakai hati. Dia sholat bukan hanya pakai mulut dan pakai anggota badan. Dia ibadah pakai hati. Dan bisa jadi di tengah-tengah dia sedang ketakutan, Allah Ta'ala memberikan rahmah yang luar biasa, mengangkat magamnya dia, dimasukkan kelompok muqarrabin. Bisa jadi. Dijadikan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala, kita akan dapati banyak orang-orang yang ahli dosa. Dan kemudian mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Betul-betul kembali hatinya kepada Allah. Ibadah dia lakukan dengan penuh ketakutan kepada Allah. Kalau membaca sholawat, hatinya berteriak menangis ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW. Saya kira orang-orang semacam ini lebih dicintai Allah dan lebih dicintai Rasulullah SAW daripada kita-kita yang turunan orang-orang baik dari masa kecil. Kita perlu belajar kepada mereka. Dalam arti i'tibar, perbaiki cara salawat kita, perbaiki hudurul qalb, hadirnya hati kita di dalam salat, apabila nanti mendekati Ramadan, di dalam Ramadan, agar kita bisa lebih dari mereka menghadirkan hati di dalam ibadah kita. Inna Allah Ta'ala yuslihul qulub ويستر العيوب وأن الله تعالى يضاعف الأجور والثواب ما عملنا في هذا اليوم وقبل هذا اليوم وبعد هذا اليوم بعدد ما في علمه. على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.